Sejak kapan ketika nampar laki-laki yang telah nyolek pantat istrimu dibilang kejahatan? Lucu. Ya terserah lah. Intinya Loh, saya cuma menyampaikan. Gitu. Berarti menurut Bapak, Gini, kalau istri Bapak misalkan anak Bapak kan misalnya diskusi. no. Badan istri Bapak dijamah depan Bapak tampar laki-laki itu berarti Bapak jahat. Ya saya tampar lah karena nggak mungkin dibiarkan berarti kejahatan. Jahat nggak itu? Jahat nggak itu? Hah? Berarti tidak semua menampar itu sebuah kejahatan. Nah, kan Bapak sendiri Kan paham, tadi naluri Bapak kok berbicara. kemana-mana sih? Kita kan bicara Bapak tentang kan yang nanya. diajarkan Yesus. Artinya Yesus sedang mengajarkan apa sih yang mau kita tangkap? Bapak yang Bahwa nanya ke Yesus saya tadi. mengajarkan kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sejak gitu loh. kapan ada Pak? Agama manapun nggak ada yang ngajarin. Ada, Islam ada Ya ngajarin. udah, itu selesai. Terus ngapain dibawa kemana-mana sih? Saya cuma apa yang bertanya mau dicari tentang di situ? tampar pipi kiri kasih kanan tadi. Itu ajaran Ya. yang bukan sebenar-benarnya kah? Hah? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu betul-betul seperti itu diikuti atau tidak? Ya tidak dong. Menghukum orang jahat adalah jahat. Kalau begitu Tuhan Anda jahat karena menghukum orang jahat. Apa ini? Dan lagi pula agama mana yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Agama mana? Apakah ketika Pak Jokowi menandatangani Teddy Budiman karena telah menyelundupkan sekian kilo sabu, maka dihukum metong? Dihukum dia. Apakah Pak Jokowi itu jahat? Menghukum orang-orang jahat? Dari mana kalian dapat logika seperti ini? Membalas kejahatan itu seperti yang dilakukan Tuhan Anda. Contoh, ketika Daud berzina dengan istri orang yaitu Batseba, Tuhan Anda mengambil istrinya Daud lalu berzinakan lagi. Itu namanya membalas kejahatan berzina dengan perzinahan. Atau ketika Anda merampok rumah orang, Anda merampok rumah saya balas dengan kejahatan, saya rampok balik rumah Anda. Islam ajarkan begitu? Tidak ada. Di Islam kalau kau merampok tangan kau berdosa dipotong tanganmu. Apakah jahat memotong tangan? Tidak, itu namanya menghukum. Jadi tidak ada di Islam itu ketika istrimu diperkodok, kau perkodok lagi istri orang. Itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Begitu saja kalian Boleh tak saya paham. bicara? Nanti Anda bicara ketika Anda sudah ada waktunya, karena Anda dari tadi bicara itu menggabungkan oke. semua diksi. Membalas kejahatan dengan apabila ditambah pipi kiri kiri kanan Anda campur, padahal itu beda loh. Dengar nih. Dalam ayat itu, saya hafal ayat itu loh. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Itu ayat pertamanya loh. Melainkan, pertama ada larangan di situ. Apa larangannya? Anda tidak boleh melawan orang jahat kepada Anda. Istri Anda diperkodok, Anda nggak boleh lawan loh. Apalagi setelah itu perintah Yesus. Apabila ditampar pipi kirimu, kasih yang kanan. Kok haduh? Itu pertama larangan, kedua perintah. Perintah Yesus di situ apa? Kalau apa yang mau Nirifa tanya? benar-benar belajar Alkitab, saya tanya tentang perumpamaan tentang penabur benih. Saya belajar apa yang penting bagi saya, bukan itu semua Bible saya penting, belajar. karena kenapa? Apa arti penabur? Ya udah, apa arti Ya, penabur? coba penaburan benih kalau memang belajar Alkitab saya tanya. Saya tidak belajar seluruh Bible, tapi Dan yang penting perumpamaan hal itu dijelaskan fundamental. juga kok di Alkitab. Alkitab itu pasti Iya, menjelaskan. kalau gitu Dia nggak Bapak membiarkan. jelaskan. Coba. Saya tidak belajar penabur, sama seperti saya ketika membaca Al-Quran, saya belum mempelajari surah Al-Kahfi. Saya baru mempelajari surah Al-Baqarah. Apakah saya salah? Oke. Tidak. Boleh Tapi saya jelaskan pemahaman- tentang penabur? Silakan. Dan apa kaitannya dengan tema diskusi kita? Karena gini, ada beberapa perumpamaan-perumpamaan yang digunakan dalam Alkitab. Makanya ketika kita sesat dalam mengartikan Alkitab, maka sesatlah kita, gitu loh. Anda tahu Di dalam- tidak? Anda tahu Yesus berkata, semua omongannya itu perumpamaan. Anda sudah tahu ayat itu? Semua perumpamaan. Makanya ini aja nggak tahu nih ayatnya. Enggak, tadi kan saya menanya Bahkan karena Yesus Unirifa berkata, itu mengartikan. setiap dia berbicara itu perumpamaan. Nggak tahu Anda itu? Makanya saya tanya, ketika sudah tahu semua perkataan Yesus perumpamaan, kok kalian tahu dengan perumpamaan itu? Siapa yang ngajarkan kalian perumpamaan itu artinya begitu? Siapa yang ngajarin? Kok siapa yang ngajarin? Nah, Tuhan itu tidak pernah membiarkan kejahatan itu berlangsung terus-menerus dong. buktinya, apakah Tuhan membiarkan Zionis menghabisi orang Israel, orang Palestina? Dibiarkan nggak itu? Dihentikan atau dibiarkan? Makanya gini, Unirifa. Nah, ini mulai. Biar saya kasih tahu dalilnya. Dengar, saya kasih kesempatan dong untuk menjelaskan. Kita nggak Tapi Anda diskusi sudah namanya lari-lari. Dengar. Anda memang dari tadi itu nggak bisa diskusi sama saya. Anda dari tadi manfaatnya lari-lari. Alkitab ini firman Tuhan untuk apa? Satu, mengajarkan. Kenapa Ya kan? kita bicara tentang apa manfaat firman Tuhan, saudara? Enggak, Kita supaya lagi tahu. membahas tadi. Karena di isi Alkitab ini banyak Tadi orang bicara salah perumpamaan, menyalahartikan. lari-lari. Anda Karena dari kita mana Anda harus- tahu kalau Anda lebih tahu tentang perumpamaan itu? Siapa yang ngajarkan Gantian Anda dong perumpamaan itu? Unirifa. Kok jadi panik gini sih Unirifa? Bukan Aduh. panik. Anda udah lari-lari Gantian lah, soalnya. saya tidak Kita pernah. membahas tentang. Tadi Unirifa sudah panjang banget loh ngomong. Tapi jangan bahas sesuatu yang saya nggak bahas loh. Saya bahas tentang siapakah yang menginginkan kematian Yesus. Sudah clear kan? Iblis. Iya, Nah, kita iblis bicara dan tentang Tuhan. perumpamaan. Anda mau membahas perumpamaan yang mana, Bapak?
Enggak, sebelum saya memberitahu tentang perumpamaan tentang penabur benih, saya mau kasih tahu Alkitab itu firman Tuhan fungsinya untuk apa aja sih? Supaya kita tahu, karena ayat di kitab ini sendiri pun dia memberitahu bahwa fungsinya dia ini apa gitu loh. Di mana tertulis fungsi Alkitab Anda? Ya, ayo dengar. Fungsi firman Tuhan itu ada apa? Ada untuk apa aja ya? Bentar ya, biar saya carikan. Saya nggak hafal semua juga. Iya, saya juga nggak hafal semua ini kan. Dulu ayatnya baru ngomong. Iya, makanya tunggu bentar. Iya, saya tungguin. Ini firman Tuhan itu kan dalam Alkitab berfungsi untuk apa aja sih menurut Alkitab ya kan? Satu, untuk mengenal Allah dan jalannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapa Allah di situ? Hah? Siapa Allah di situ? Nah, siapa Yesus siapa di situ? Yesus siapa di situ? Anak Allah, anak domba. Sekarang Yesus Allah atau bukan? Itu masuk lagi ke ini, mau menjebak saya ke Tritunggal. Bukan saya nggak mau mengajarkan Tritunggal kepada orang luar. Kenapa, Unirifa? Nggak nyampe nanti. Lanjut. Nggak usah kita berarti nggak berfungsi buat Anda Bible. Tadi fungsinya untuk memperkenalkan Allah. Tiba-tiba Allahnya udah beda. Lanjut. Kalau saya membicarakan Tritunggal sama fungsi Bible, udah, apalagi saya, abang bicara Tritunggal sama saya, babak belum kalian di sini. Saya bahkan mengerti Tritunggal menurut ketulian. Dalilnya ya. Lanjut. Ya, fungsi firman Tuhan itu satu, untuk mengenal Allah sendiri ya dan jalannya. Yang kedua, untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan juga, memperbaiki, mendidik juga. Itu fungsinya ya. Yang ketiga itu untuk membawa keselamatan. Yang keempat, untuk menumbuhkan iman. Yang kelima apa? Untuk menerangi jalan hidup. Untuk yang keenam adalah untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa. Yang ketujuh adalah untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya. Untuk yang pertama, dalilnya di mana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Kita dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu adalah apa? Untuk menuntut kita kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Ya, bentar. Itu untuk keselamatan. Sorry. Yang pertama dulu. Untuk mengenal Allah ya, di Yohanes 17 ayat 3. Maaf. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya kan? Terus? Artinya apa? Melalui firman Tuhan kita mengenal siapa Allah yang sejati dan mengenal Kristus itu. Ya kan? Artinya apa? Berarti Alkitab itu untuk mengenal Allah dan jalannya. Yang kedua apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu dibicarakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga untuk membawa keselamatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Alkitab dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Untuk menumbuhkan iman di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk menerangi jalan hidup di dalam Mazmur 119 ayat 110, firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang keenam untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa di dalam Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya kan? Yang ketujuh untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya di dalam Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Jadi artinya apa? Kita sanggup memberitahu kepada kita untuk apa firman Allah ini. Gitu loh. Jadi itu Unirifa yang bisa saya sampaikan. Terus apa gunanya Anda sampaikan itu ke saya? Artinya jangan kita melihat firman Allah ini karena banyak firman Allah di sini, misalnya kisah tentang, ada juga itu saya lihat di TikTok kemarin membicarakan tentang, ingat nggak waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan? Enggak, yang saya tanya apa gunanya Anda menceritakan guna firman Anda itu ke saya tadi tuh, korelasinya dengan diskusi kita apa Pak? Karena gini. Apa? Karena gini. Seringkali orang pembaca Alkitab ini kan kalau beda ya sama Al-Quran kan kita harus tahu dulu ini. Kalau Alkitab kan gampang, semua orang bisa belajar Alkitab, benar nggak? Gitu. Ya, banyak orang menyalahartikan Alkitab itu sehingga banyak yang sesat. Ya, gitu. Bagaimana cara membuktikan seorang sesat atau tidaknya? Bagaimana caranya? Anda yang paling benar berarti, yang lain sesat. Kalau yang berbeda dengan Anda berarti sesat.
Bukan Nah, saya terus? klaim saya ini. Artinya gini, membaca firman Allah itu kita tidak bisa mengandalkan hanya gini. Gimana mau bilang saya sampaikan ya? Karena Gimana, banyak Pak? di dalam Alkitab ini, misalnya tentang eh, dua putrinya si Iya, kalau itu nggak usah Silo. dijelaskan lagi. Bapak baca Yohanes 16:25 deh. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, Hmm, tetapi terus terang memberikan Bapa kepadamu. Saya paham kalau mm-mm, itu banyak berumpama. mm-mm, Masalahnya mm-mm, apa? Masalahnya apa? mm-mm. Mau dibahas itu kenapa? Apa kaitannya dengan diskusi Iya, kita? karena Uniripa tadi bilang kalau Heeh. dikasih pipi, ditampar pipi kirimu, Oh, kasih berarti pipi itu kananmu. kiasan Ah, dimaksud toh. iya kan Oh ya emang begitu sudah. toh. Makanya Ya saya sudah kalau bilang begitu, itu jangan teman-teman. ditelan mentah-mentah Iya Uniripa. udah kalau gitu. Sama Sudah dengan aman tentang kita. penabur benih. Iya udah Penabur itu benih juga. kiasan. Itu ajaran eh, kiasan teman-teman. Teman bukan ajaran yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman Kiasan muslim itu jangan maksudnya lagi gini, kiasan dia kiasan. maksudnya itu ada gini, artinya bahwa jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan Iya, supaya nggak ada kejahatan juga itu tidak Pak. berlanjut terus. Pak, tidak Karena ada Tuhan agama tidak yang Pak, bukan cuma karena Kristen Tuhan Pak, tidak tidak ada mengizinkan agama. kejahatan itu terus menerus. Iya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada Pak. Coba tunjukkan agama mana coba. Nggak perlu harus ada kiasan itu. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman Muslim. Besok-besok jangan kalian puji-puji lagi orang Kristen ini. Jangan kalian tampar mereka ya. Karena kalau kalian tampar mereka, mereka balas. Karena kalau Yesus berkata, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu cuma kiasan doang teman-teman. Ya, nggak aslinya kayak gitu. Ya, awas lo kalian. Coba Nanti kalian coba saya tanya, ditampar itu kejahatan nggak itu menampar orang? menampar orang tanpa sebab kejahatan, tapi membalas tampar orang bukan Iya. kejahatan. Siapa Bukan bilang membalas berarti itu kita adalah harus kejahatan? gini. Kalau memang membalas adalah kejahatan, maka setiap pembalasan kejahatan di dunia ini kejahatan. Wah, itu yang namanya kejahatan. Artinya Gini apa? loh. Kezaliman itu. Kan enggak kita Ah, sepakat dulu aneh menampar deh. itu perbuatan jahat nggak? Pak, saya sudah jujur, saya tidak mau berkali-kali loh menjawab. Iya. Menampar tanpa alasan itu kejahatan. Iya, Tapi kalau kita menampar kasih lagi ada di alasan kanan belum berarti kita tentu membiarkan kejahatan. kejahatan itu enggak? Aduh, Bapak Makanya ini jangan loh. diartikan kalau kita mengartikan Aduh, yang ditanya apa? Yang iya diomongin. gimana Oh, sorry pusing deh. sorry. Bapak Iya, kan gimana? tanya, Unirifa, menampar jahat nggak? Saya jawab, menampar tanpa alasan itu jahat. Menampar orang yang mau memperkodo anakmu itu bukan kejahatan, tapi melakukan perlindungan diri. Sejak kapan menampar? Berarti bapak kalau anak bapak diperkodok, bapak diam aja gitu? Diam aja, bapak telepon polisi, polisinya pun harus Islam, karena kalau polisi laki-laki yang Kristen nggak boleh membalas gitu. Oh, saya mau minta tolong sama teman-teman Islam aja lah, orang Islam boleh nih memukul bapak ini, kayak gitu. Bapak tolonglah Pak, bapak belajarlah esensi. Presiden kita itu menghukum para pelaku kejahatan dengan ditembak dor, para pelaku bom Bali. Menurut bapak pantas tidak ditembak dor? Pantas. Kenapa? Dia menghabisi nyawa banyak orang. Apakah ada yang melarang? Jangan ditembak mati ini nih. Disupport sama orang Kristen semuanya. Karena mereka telah mendor Bali. Jangan hipokrit kalian. Inilah yang dimaksud dengan keadilan. Ketika orang itu jahat, maka dia harus menerima kejahatannya. Bukan berarti ketika diperkodok bininya, istri Anda diperkodok, Anda perkodok bininya, itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi apa hukumannya? Makanya Islam hadir. Islam itu ketika kejahatan itu Tuhan berikan hukuman dunianya untuk dilaksanakan supaya orang jera, supaya kejahatan itu berhenti. Contoh, kalau dia mencuri, potong tangannya, tapi lihat dulu apanya yang dipotong, bagaimana kejahatannya, diadili dulu dia. Lihat kenapa dia mencuri. Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah membebaskan orang mencuri. Kenapa? Pada saat itu masa paceklik, ada alasan dia mencuri. Itu namanya Islam adil. Tapi kalau menampar laki-laki lain yang mencolek bokong istrimu, itu bukan kejahatan. Siapa bilang itu kejahatan? Sejak kapan ketika nampar laki-laki yang telah nyolek pantat istrimu dibilang kejahatan? Lucu. Ya terserah lah. Ada. Intinya Loh, saya cuma menurut bapak gitu. menyampaikan. Berarti menurut bapak Bukan. itu. Berarti menurut bapak Gini, kalau istri bapak misalkan saya anak bapak kan misalnya diskusi. No. Badan istri bapak dijamah depan bapak tampar laki-laki itu berarti bapak jahat. Ya saya tampar lah karena nggak mungkin dibiarkan Berarti kejahatan. jahat nggak itu? Jahat nggak itu? Hah? Berarti tidak semua menampar itu sebuah kejahatan. Kan bapak sendiri Kan udah paham, tadi naluri bapak pintu berbicara. kemana-mana sih. Kita kan bicara Bapak kan tentang yang nanya. diajarkan Yesus. Artinya Yesus sedang mengajarkan apa sih? Yang mau kita tangkap. Bapak yang Bahwa nanya ke Yesus saya tadi. mengajarkan
kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sejak Gitu loh. kapan ada, Pak? Agama manapun nggak ada yang ngajarin. Ada, Islam ada Ya ngajarin. udah, balas. itu selesai. Terus ngapain dibawa Nah, kemana-mana sih? Saya Kenapa? cuma Apa yang bertanya mau tentang dicari di tampar situ? pipi kiri kasih kanan tadi. Itu ajaran Ya. yang bukan sebenar-benarnya kah? Hah? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu betul-betul seperti itu diikuti atau tidak? Ya tidak dong. Itu Nah, inilah artinya kenapa gini, saya katakan teman-teman muslim, Bukan. hati-hati baca Bible. Bentar dulu, saya mau ngasih tahu saudara muslim nih. Bapak diam dulu. Nanti teman-teman muslim kalau ada tertulis dalam kitabnya orang Kristen ya, Tuhan itu satu, itu tidak sebenar-benarnya, bisa jadi Tuhannya tiga. Kenapa? Belum tentu yang tertulis seperti itu sesungguhnya, karena itu perumpamaan tuh, ya. Kalau kalian ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kalian lakukan ke orang Kristen. Kenapa? Itu tidak seperti itu, karena itu cuma itu kiasan doang. Jadi ada tertulis, barang siapa yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali. Itu bohong, itu bukan begitu, itu kiasan ya. Jangan kalian ambil punya orang Kristen, ditabok kalian nanti sama mereka, karena itu kiasan doang. Ya, belum lagi kata Yesus, ada yang berjalan kepadamu 1 mil, jalan 2 mil. Itu juga kiasan itu teman-teman. Jangan kalian ajak mereka jalan 1 mil. Orang Islam berhenti baca teks Bible itu sesuai seperti yang tertulis ya. Kiasan semua rata-rata itu, karena Yesus bicara pakai perumpamaan. Oke, itu perumpamaan aja. Clear ya Pak ya, saya bantu Bapak biar orang Islam nggak salah paham lagi. Udah lanjut, Bapak mau ngomong apa sekarang? ya mau ke mana? Intinya yang saya sampaikan tadi. Ya kalau saya sudah selesai, kita kan sudah selesai diskusinya tadi. Udah berapa kali diskusi kita selesai sebenarnya. Jadi ajaran Iya. Kristen adalah ajaran kiasan. Nanti kalau ada yang bilang, hei kami Bukan ini apa yang seperti bilang itu. Lah, tapi katanya Janganlah tadi di-framing, kiasan. jangan di-framing ke situ. Kan Ya dia udah kalau bilang gitu tadi, deh, ajaran Kristen adalah ajaran tadi kan udah saya perumpamaan. sampaikan, Alkitab itu Salah sendiri sudah- lagi saya. bukan. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam Alkitab itu sanggup menyatakan bahwa fungsinya untuk apa, tadi udah saya sampaikan semua kan. Iya, fungsinya kan untuk orang Gitu loh. Kristen. Kami kan nggak berfungsi bagi kami. Saya cuma mengakui apa yang Bapak imani bahwa ajaran Kristen itu ajaran kiasan, teman-teman. Ya, udah ngerti ya? Terima kasih banyak.